Saya paling tidak suka pada mahasiswa hari ini bertemu nih 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun atau berapa tahun kemudian dia baru datang kembali. Walaupun misalnya saya ini punya masalah mental gitu Pak, punya kesulitan. Kita sudah lupa dan kita harus baca kembali proposalnya ataupun tulisannya itu. Writing needs action and practice. Halo semua, aku Fandi. Aku baru S1 dan sudah menyelesaikan skripsi tentunya. Mendefinisikan skripsi itu ternyata yang saya bayangkan sewaktu mahasiswa baru tidak semudah yang dijalani. Untuk itu saya butuh perspektif dari Bapak, dosen saya waktu S1. Boleh kenal Pak? Nama saya Ode Sanu. Saya mengajar di program studi Tadis Bahasa Inggris di UINSI ya, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Nah, Pak sebagai dosen, Bapak sebagai dosen, saya mau tanya sebenarnya judul skripsi itu yang baik aja gimana Pak? Oke, menurut saya mengenal mana judul yang baik, mana topik yang baik, setiap orang memiliki perspektif yang berbeda. Setiap dosen atau dosen pembimbing, mereka memiliki perspektif yang berbeda, mana yang sebaiknya. Namun, yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya share di sini, ya, selagi Anda mampu memperjuangkan topik yang ingin kamu teliti, saya rasa nggak jadi masalah. Dan coba silakan mengangkat isu-isu yang terjadi saat ini, sekarang. Oke, jadi tidak ada definisi judul yang buruk dan Buruk baik. Oke, Menurut saya tidak ada. tidak ada ya Pak? Ya. Nah, suatu skripsian kami dan teman-teman sangat merasakan namanya kendala. Pertama, kalau boleh jujur, yang paling banyak terkendala adalah di dosen. Entah itu kesibukan dosennya, entah sistem dosennya yang susah bimbingan, atau bagaimana kami menyelesaikan masalah-masalah seperti dosen, kendala data penelitian. Gimana Pak? Dari Bapak sini, tips sebagai yang dosen sendiri. Menghadapi dosen. Kalau menurut saya, kita sebagai mahasiswa kita juga harus mengenal ya karakteristik dosen kita itu seperti apa, dosen pembimbing kita seperti apa. Ya, kita pelajari dan tentunya selama proses perkuliahan kita sudah mengetahui tipikal masing-masing dosen kita seperti apa. Nah, oleh karena itu pada saat mengajukan proposal ataupun judul penelitian, proposal penelitian, Anda juga seharusnya Anda sudah mampu mengetahui siapa akan menjadi dosen pembimbing kamu. Kira-kira dosen siapa yang mampu, yang bisa membimbing kamu dari segi waktu ataupun yang Anda inginkan. Ya, ingat setiap dosen memiliki karakter yang berbeda. Kita sebagai mahasiswa, kita pelajarilah seperti apa karakternya mereka itu agar kita bisa menyesuaikan. Berarti kita yang harus lebih menyesuaikan ya Pak? Karena kita butuh mereka, kita butuh dosen. Ya, mindsetnya yang begitu ya Pak? Ya. Kita yang butuh mereka. Kita butuh mereka, yang mau tidak mau kita harus sesuaikan waktu kita dengan mereka. Ya. Nah, tapi sekali lagi ya, yang lebih penting itu dari awal kita mau menentukan, kita memilih siapa dosen pembimbing kita. Pak ada saran nggak kalau misalnya punya kendalanya di data penelitian? Oke. Nanti berarti berhubungan dengan metodologi penelitian ya. Ya, biasanya di chapter 3. Ya, biasanya di chapter 3 tentang tata cara, prosedur bagaimana kita akan melakukan penelitian pada saat di lapangan. Ya. Nah, tentunya pada saat proposal, pada saat seminar proposal itu kita sudah mengantisipasi semua. Dan seharusnya tidak ada lagi permasalahan yang akan terjadi. Ya, walaupun ada, tapi tidak akan melenceng dari rencana awal kita, proposal kita tadi. Oke. Oleh karena itu, kita harus pahami dulu proposal yang akan kita lakukan, penelitian yang akan kita lakukan. Kita harus pahami dulu, ya. Seperti sistem penulisannya bagaimana ya, mencakup seperti bab 1, bab 2, bab 3, apa yang akan terjadi, kita harus mengerti sehingga kita bisa mengantisipasi permasalahan apa yang akan timbul di lapangan kalau perencanaan kita tidak sesuai, planning A seperti apa, planning B apa yang kita lakukan. Pak, ini pertanyaan muncul dari kepala saya. Dari perspektif Bapak, kalau mahasiswa bimbingan itu yang nggak bikin jengkel dosen pembimbing, saya paling tidak suka pada mahasiswa hari ini bertemu nih, hari ini melakukan bimbingan nih. 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun atau berapa tahun kemudian dia baru datang kembali.
Walaupun misalnya saya ini punya masalah mental gitu Pak, punya kesulitan, harusnya bagaimana tuh? Kita sudah dewasa ya, mahasiswa sudah dewasa, dan tentunya dia sudah bisa memiliki persepsi atau bagaimana cara kalau dia Mental health. ya, ya. Nah jadi saya paling bermasalah, paling tidak suka pada mahasiswa yang hari ini datang 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan baru datang kembali. Iya. Kita sudah lupa dan kita harus baca kembali Oh iya. proposalnya ataupun tulisannya itu. Oh. Ya, alangkah baiknya kalau memang ada revisi, proses revisi itu ya bisa diselesaikan secepatnya. Jadi pada saat Anda bertemu lagi kepada dosen pembimbingnya, pikiran dosen pembimbingnya mengenai topik ataupun tulisan kamu, proposal kamu itu ya masih segar, jadi tak perlu banyak lagi membaca kembali lagi. Walaupun misalnya saya itu 1 minggu bimbingan, 1 minggu lagi bimbingan, tapi karena jaraknya mepet, saya itu tidak punya pengetahuan yang cukup atas revisi yang sebelumnya, nggak masalah. Ya, tentunya kita harus mengerti apa revisi yang diberikan oleh dosen pembimbing kita. Kalau memang kita tidak mengerti, boleh kita tanyakan langsung, boleh kita bertemu langsung, kita janjian langsung dengan dosen pembimbing. Karena memang apapun komentar ataupun revision yang mereka sediakan, dosen pembimbing sediakan, kita harus pahami. Kalau kita tidak mengerti, apa yang kita kerjakan? Kadang dari perspektif saya sendiri sebagai mahasiswa yang lagi skripsian, saya merasa saya butuh waktu untuk menenangkan diri dan mengumpulkan knowledge yang cukup untuk bisa menghadapi dosen pembimbing kembali, Pak. Baik, ya. Setiap orang memiliki psikologi juga yang berbeda-beda ya, mengenai kesiapan mental ya. Ada juga dengan melihat banyaknya revisian, bingung mahasiswanya mau revisi mulai dari mana ya. Oleh karena itu ya dia butuh waktu untuk kesiapan mentalnya. Oke. Tapi dari Bapak sendiri kalau misalnya ada mahasiswa yang lama nggak kembali, Bapak tetap melayani atau suruh beliau kembali lagi nanti gimana, Pak? Ya, tetap kita akan selalu melayani mahasiswa, ya. Tapi tetap kita akan melayani mahasiswa, ya. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, prosesnya agak cukup rumit lagi. Kenapa? Karena kita harus membaca kembali lagi proposal yang mahasiswa bersangkutan tadi. Sementara kita tidak hanya fokus pada proposal itu saja ataupun penelitian itu saja. Kita masih ada juga pekerjaan yang lain. Chat dosen. Nah, chat mahasiswa untuk bimbingan seperti apa yang Bapak tidak suka? Apakah di hari weekend itu Bapak agak suka karena diganggu atau tidak apa-apa? Oke, dari Bapak sendiri nih. Saya pribadi, saya biasanya kapanpun selagi saya saya membuka handphone saya akan respon ya. Nah, tapi saran saya bagi mahasiswa alangkah baiknya kalian menghubungi dosen pada jam kerja. Ya, jam kerja. Pada umumnya saja jam kerja ya. Ya, seperti dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, sampai malam berarti ya, Pak. Ya, dan waktunya juga ya. Ya, minimal sampai jam berapa juga Anda harus menyesuaikan juga, melihat juga ya. Ada juga dosen juga ya, sekali lagi kita harus mengetahui karakteristik kepribadian dosen kita itu seperti apa ya, berbeda-beda ya. Ada juga yang mereka nyaman kapanpun di chatting ataupun dikomunikasikan, mereka terima saja. Ada juga orang yang memang kecuali jam kerja baru akan mereka menerima atau merespon semua informasi-informasi dari mahasiswa. Oke. Tambahan, Pak, kira-kira chat mahasiswa itu apakah kalau kita sudah bimbingan apakah harus selalu perkenalan nama lagi dari Bapak? Kayak kita harus kenal assalamualaikum, karena nama mohon maaf, terus ya terima kasih setiap kali bimbingan, atau untuk pertama 2-3 untuk kali pertama 2 kali bimbingan saja atau seterusnya? Gimana, Pak? Jadi Bapak sendiri deh. Kalau saran saya, alangkah baiknya setiap kita kirim chatting ataupun short message ya kepada dosen kita tetap memperkenalkan diri kita. Ya. Karena memang kadang dosen kita tidak tidak menulis nama mahasiswanya di handphonenya, jadi kita nggak tahu. Dan kalau sudah sharing banyak chatting, ya kan,
kita harus scroll lagi ke atas kan? Kita harus scroll lagi ke atas. Betul. Nah, jadi alangkah baiknya setiap kali ada tujuan atau mau komunikasikan, ya seperti biasa, salam, perkenalkan nama, tujuannya apa, singkat dan jelas. Di masa skripsi saya jujur Pak, sebenarnya masalah paling berat itu bukan skripsinya, tapi kesehatan mental. Kira-kira tips mengurangi lah, at least handle with mental health during skripsi. Oke. Skripsi, proposal penelitian, ya, skripsi ataupun apa namanya itu sesuatu yang sistematis. Sesuatu yang prosedural. Ya. Ikutin aja prosesnya, insya Allah akan selesai. Ya, insya Allah akan selesai. Nah, sekarang tergantung kita lagi. Kita juga yang mengetahui diri kita, psikologi kita seperti apa. Ya, karena kita butuh menyelesaikan studi kita, mau tidak mau kita harus menyelesaikan tugas dan kewajiban kita, tugas akhir kita tadi, apapun, ya. Dan siapkan mental Anda, diri Anda untuk bertemu dengan dosen pembimbing kamu ataupun dosen penguji. Sekali lagi, alangkah baiknya pilihlah dosen pembimbing yang menurut Anda, menurut mahasiswa lebih nyaman untuk berkomunikasi. Oke. Karena yang menentukan pemilihan dosen itu kan kita. Tapi beberapa kampus seperti UINSI juga beberapa tidak bisa memilih Pak. Oh gitu? Nggak bisa memilih, kadang ditentukan. Jadi kita mengajukan, yang memilih adalah prodi. Oke, mungkin karena sudah banyaknya slot. Biasanya ya demikian banyak. Biasanya sudah dosen pembimbing, dosen si A, dia sudah banyak yang mengajukan. Jadi yang terlambat mengajukan akan dialihkan ke dosen pembimbing B. Biasanya seperti itu sih ya. Ya makanya lebih cepat lebih baik. Oke. Ada yang bilang gini Pak, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Menurut Bapak gimana? Sekalian tipsnya skripsi. Oke. Skripsi yang selesai, berarti tidak ada excuse, nggak apa-apa, skripsi nggak terlalu bagus, penulisannya nggak terlalu bagus, yang penting selesai. Gimana? Ya, intinya adalah karena memang ada skripsi, ada sarjana, mau tidak mau kita harus selesaikan skripsi kita. Ya. Mengenai kontennya, isi dari skripsi ini, ya kita akan kembalikan kepada kita masing-masing. Ya. Nah, nanti apakah nanti hasil tulisan kita, hasil skripsi kita akan jurnalkan atau bagaimana? Sebenarnya kembali kepada kita juga. Nah, tentunya kalau semacam dijurnalkan, ada kaidah-kaidah penulisan, ada juga kaidah-kaidah penulisannya juga, ada kontennya juga yang sesuai. Ya, jadi nggak sembarang juga, ya. Jadi ya isinya nggak sembarang juga, jangan asal skripsi saja, tapi ya memuat juga tujuan ataupun fungsi dari hasil penelitian kita itu nanti berefek kepada siapa dan nanti efeknya bagaimana untuk pembacanya nanti. Oke, seperti itu. Saya belajar bahwa skripsi itu memang susah dan prosesnya tidak mudah, tapi selama kita tidak berhenti dan terus belajar, mau belajar dan tidak menyerah, insya Allah skripsi itu tetap bisa selesai. Boleh nggak saya memberikan tambahan? Boleh. Ya, rata-rata mahasiswa yang banyak menanya kepada saya itu adalah bagaimana sih kita mendapatkan ide topik apa atau bahan apa yang akan kita teliti. Pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh mahasiswa kepada saya. Nah, saya menyampaikan seperti ini, ya. Nah, banyak orang mengatakan untuk mengangkat suatu topik penelitian, ya kita melihat latar belakang kita apa yang terjadi. Nah, karena biasanya latar belakang itu bersumber dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, itu boleh. Ya, boleh. Nah, namun kadang kan tidak semua permasalahan yang ada di sekitar kita tertarik atau tidak sesuai dengan minat kita atau enggaknya. Oke. Ya memang kadang permasalahan yang ada di sekitar kita ya muncul, tapi kadang juga kita tidak tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana. Oke. Nah, sehingga pengalaman saya atau saya lebih berpikir seperti ini, ya. Caranya untuk mendapatkan topik atau judul penelitian, ya, dengan cara membaca. Membaca, ya, reading, ya, membaca. Nah, dari mana kita baca?
Nah, oleh karena itu kita cari jurnal-jurnal nasional yang terindeks Sinta, ya. Sinta dan berapa? Apapun. Sinta ya minimal Sinta 2 atau ya Sinta antara 321 lah. Ya 321. terindeks 3, ya Sinta 321 lah ya. Iya. Ya, ataupun jurnal yang terindeks Scopus. Oke. Oke, jurnal internasional. Ya. Ya. Nah, kemudian coba baca isu yang kare isunya itu apa? Isunya apa? Para apa namanya? Para Peneliti. peneliti itu mereka mengungkit isu apa? Mhm. Nah, coba baca kira-kira apa yang lagi tren pada saat itu. Nah, dan biasanya kita mencari topik itu ataupun isu itu 5 tahun ke belakang. Ya. Ya, 5 tahun ke belakang. Nah, dari situ kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan topik-topiknya apa. Mhm. Atau coba kamu pikirkan kira-kira topik apa yang kamu suka. Yang saya suka. Oke, love. Wah. Ya, topik apa yang kamu cintai, yang kamu suka, yang kamu senangi. Ya. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan suatu saat nanti kalau kita mengalami permasalahan-permasalahan dengan dosen yang maunya seperti apa, ya, teori-teorinya seperti apa. Tetapi kalau kita, karena saya suka dengan topik penelitian yang ingin saya teliti, apapun masalahnya pasti saya akan cari solusinya bagaimana. Karena saya cinta topik ini. Ya. Nah, contoh ya. Nah, contoh. Anggap saja ya. Pada saat perkuliahan ada anggap saja mata kuliah sosiologistik. Nah, sosiologistik itu banyak sekali topik-topik penelitian di situ, ya. Banyak sekali. Nah, pasti kalau kamu suka salah satu topik, anggap saja yang sangat populer itu adalah code switching, code mixing ya. Iya. Ya. Nah, kalau memang ini kamu suka, nah coba cari ya referensi ataupun penelitian-penelitian dari beberapa jurnal tadi yang membahas tentang code switching. Iya. Oke. Nah, kamu kumpulkan, kamu downloadkan, kamu baca. Dan yang paling penting, kamu buatkan dalam bentuk tabel, rangkuman hasil bacaan kamu. Apa yang Ingat? dirangkum, Pak? Nah, apa yang dirangkum? Oke, pertanyaan yang bagus. Apa yang dirangkum ya? Iya, apa yang dirangkum? Nah, jadi ingat, writing needs action and practice. Without writing, without practicing, without acting how to write, it's impossible to result a good writing, right? Oke. Oleh karena itu harus kita praktekkan, kita harus menulis, harus kita action. Nah, sekarang setelah kita dapatkan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik yang ingin kita teliti tadi, yang kita sukai tadi, buatkan tabelnya. Tabel, oke. Ya, buatkan tabel. Nah, tabel itu berisi apa? Nah, pada umumnya tabel itu yang pertama, kolom yang pertama itu author atau previous researcher lah. Oke. Nah, terus kolom yang kedua, riset objektifnya apa? Tujuan penelitian. Iya, tujuan penelitian dari previous study itu apa? Iya. Nah, kemudian coba metodologinya. Oke. Nah, berarti metodologinya sudah mengacu ke riset desainnya bagaimana, population sampelnya bagaimana, riset partisipannya bagaimana, riset instrumennya seperti apa, data collection tekniknya seperti apa, data analisis tekniknya seperti apa, riset findingnya seperti apa, ya, riset apa, kemudian suggestionnya apa. Jadi Anda harus mampu membuat kolom-kolom itu, ya. Anda buatkan kolom-kolomnya. Baru kamu baca satu persatu apa yang sudah kamu peroleh tadi. Tujuannya apa? Finalnya apa yang mau outputnya apa nanti? Oke. Nah, setelah kita baca dan kita type, kita ketik, masukkan di tabel-tabel tadi itu, kita akan melihat kira-kira persamaan dan perbedaan previous study dan study yang akan saya teliti itu apa. Oke. Nah, di sini akan kita ambil apa yang belum diteliti oleh previous study, apa yang disarankan oleh previous study, dan disinilah yang akan menjadi topik kita fokusnya mana. Walaupun topiknya sama, tapi pasti ada tujuan yang berbeda. Baik dari segi riset riset metodologi tadi itu, riset desainnya pasti berbeda, keterlibatan riset populationnya akan berbeda. Nah, di situ. Ya, jadi sekali lagi tidak cukup kita membayangkan, ya, kita harus action.
Ya, kita harus action dan kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya, salah satunya tadi itu ya membaca, ya membaca. Tapi sebelumnya tentukan dulu apa yang kita inginkan, topik apa yang kita inginkan. Spesifik ya? Ya spesifik topiknya apa? Biar nggak terlalu general ya? Ya biar nggak terlalu general. Ya, contoh tadi itu, ya Love. topiknya apa? Ya, ingat topik yang kita cari ini itu sesuai yang kita inginkan. Ya. Kita suka topik ini, ya kita suka. Ya, karena nanti berhubungan dengan faktor psikologi kita nanti. Betul. Ya, di saat nanti kita bermasalah dengan dosen, tapi karena kita suka dengan topik ini, apapun masalahnya kita akan cari pasti teorinya. Karena kita suka dari Karena awal. kita suka dari awal dan kita pengen tahu apa yang terjadi dengan isu atau topik ini. Betul. Seperti itu. Nah, setelah kita tentukan sekali lagi, setelah kita tentukan topiknya apa, baru kita Cari. buka jurnal. Buka jurnal. Jurnal nasional, jurnal internasional. Mhm. Ya. Ya biasanya kalau semacam jurnal apa Q1 ataupun Q2 itu mungkin agak susah ya bahasa-bahasanya dimengerti Bahasanya oleh agak berat mahasiswa. biasanya. Ya minimal kamu boleh jurnal nasional ya. Sinta 3, 321 ya. Ingat, harus terakreditasi, harus terindeks jurnal kamu itu agar kamu bisa belajar bagaimana metodologi penelitian mereka, bagaimana teori yang mereka presentasikan, bagaimana latar belakang kenapa mereka mengangkat topik itu. Nah, ya kan? Nah, setelah kamu download topiknya apa penelitian tadi dengan topik yang sama tadi itu, nah baru kamu baca hasil bacaan kamu tadi, kamu ketik di tabel yang saya sebutkan tadi. Ya minimal rata-rata kadang dosen meminta itu 10 jurnal yang harus kamu baca. Betul. 10. Ya, rata-rata 10 jurnal. Minimal. Ya minimal ya, 10 jurnal. Ya mungkin ya 5 jurnal internasional, Iya. 5 jurnal Nasional. nasional. Tapi ingat terindeks ya. Iya. Terindeks. Nah, dari situ kamu akan melakukan comparison. Ya. Persamaannya apa? Perbedaannya apa? Oke. Apa yang sudah dilakukan oleh previous tadi? Apa yang belum dilakukan? Dan itulah yang akan menjadi pertimbangan kamu sebagai researchernya sekarang untuk melakukan atau mengangkat topik itu. Intinya kita teman-teman kita cari celah dari penelitian-penelitian tersebut. Benar. Oke. Skripsi sesuatu yang prosedural. Ya. Ikutin saja prosedurnya, lakukan saja. Ya. Ingat, mungkin orang sering kita mendengar bahwa kesempurnaan itu adalah milik Allah, milik Tuhan. Ya. Tetapi di dalam proses skripsi, dalam Ya. proses bimbingan, kesempurnaan itu ada di milik dosen. Ya, ada di milik dosen. Ya, intinya ikutin saja prosesnya, alamin saja prosesnya. Apa yang diinginkan oleh dosen, silakan cari, silakan ikuti, selagi sesuai dengan apa yang kita jalani, ya penelitian yang kita jalani, ya. Jadi jangan pernah menyerah, Betul. ya jangan pernah menyerah, Jangan berhenti. jangan pernah berhenti karena ini adalah sesuatu yang pasti, Ya. ya. Ada skripsi, ada sarjana. Tidak ada skripsi, tidak ada sarjana, maka kamu akan dimakan oleh waktu-waktu lama-lama DO. Oke. Semangat, Semangat. insya Allah kamu pasti bisa melakukan skripsi ini, mengerjakan skripsi ini. Demikian. Oke. Sekian. Bye.